Itu saja. Ustaz bilang manusia itu dibagi secara jenis, dibagi menjadi dua, laki-laki perempuan. Ternyata ada orang yang lebih meneliti lagi. Itu manusia dibagi tiga. Ada perempuan, ada laki-laki, ada unsa. Toh, pernah Ustaz terangkan yang mana yang dimaksud dengan unsa? Jadi secara jenis kelamin, Ustadz pertama membagi menjadi dua, yaitu perempuan dan laki-laki. Ternyata ada orang yang lebih meneliti lagi, memperhatikan. Oh, bukan cuman dua Ustadz, tiga. Salah itu pembagian tak. Keliru pembagian tak kalau cuma dua. Tiga Ustadz. Ada laki-laki, ada perempuan, ada unsa. Jadi manusia secara jenis dibagi menjadi tiga, bukan dua. Nah, maka karena itu, pembagian secara akal itu bisa saja dibantahkan karena bisa saja benar, bisa saja salah. Begitu juga mirip-mirip dengan persoalan taksimul nomor dua, taksimul istiqra'i. Apa yang dimaksud dengan taksimul istiqra'i? Wahua ialah mala, sesuatu yang tidak ya juzu boleh al aklu akal, artinya akal tidak boleh fihi di dalam pembagian tersebut isman akhar, membagi bagian yang lain, seperti nahu al-ma'u, pembagian air itu imma azbun, apakah air itu tawar, au milhun, atau air asin. Diulang, taksimul istiqra'i. Taksimul istiqra'i adalah wahua, yaitu ma, sesuatu la yajuzu, tidak boleh al aklu akal fihi dalam pembahagian tersebut. Minggu lalu sudah ditulis ini. Kan baru sampai 2 minggu lalu kan? Ustaz cuman flashback atau muraja supaya tidak dilupa. Isman akhar, membagi bahagian yang lain, atau secara akal tidak ada lagi pembagian lain. Itu yang dimaksud dengan taksimul istiqra. Antara taksimul akli dengan istiqra itu beda-beda tipis. Nahu seperti alma, air, imma azbun, apakah airnya itu azbun? Apa artinya azbun? Tawar. Tawar itu masuk di dalam kategori air yang apa? Manis ya. Seperti le mineral. Tingkatan tawar itu ada lagi macam-macam. Au milkun, atau air asin. Le mineral kan yang ada kandungan mineralnya itu agak manis-manis sedikit. Nah, itu tetap dinamakan sebagai ma'ul azbi, air tawar. Meskipun ada manis-manisnya sedikit. Terus nomor 3. Kita masuk di nomor 3. Taksim qat'i. Taksim qat'i. Taksim qat'i adalah wahua, yaitu ma, sesuatu la yajuzul aklu, akal tidak boleh atau tidak boleh secara akal fihi di dalam pembahagiannya qisman akhar, bahagian yang lain. Lakin akan tetapi
Diulang dari mana? Taksim qat'i. Taksimul qat'i, taksim qat'i adalah wahua, yaitu ma sesuatu la boleh ya juzu tidak boleh ya al aklu akal kalau arti letternya seperti itu arti perkataannya, tapi kalau mau disambung yang tidak boleh secara akal. Fihi di dalam pembagian tersebut qisman akhar ada bahagian yang lain. Lakin akan tetapi yabtulud dalil batal secara dalil atau tanda kaunahu keberadaannya, artinya keberadaan si taksim tersebut. Qisman menjadi bagian minal muqassami dari yang dibagi. Sudah? Nahu seperti al-mawjudi. Al-mawjudu. Apa itu al-mawjudu? Ya, keberadaan atau sesuatu. Imma apakah keberadaan itu wajibum bizzati, wajib dengan zatnya sendiri, dia ada, atau wajibum bil ghairi, keberadaannya itu dikarenakan hal yang lain atau ada faktor yang menyebabkan dia ada. Sudah? Yang keempat, diulang. Oke, udah. Taksimu apa tadi? Taksimu qat'i. Taksim qat'i wa huwa ialah ma sesuatu la yajuzu. La artinya tahu toh? Tahu tidak artinya la? Tidak. Artinya tidak. Yajuzu boleh. Al aklu akal tahu artinya akal. Perlu diartikan. Fihi di dalamnya. Qisman bahagian akhar yang lain. Lakinna akan tetapi yabtulud dalilu artinya yabtul apa? Batal. Dalil tanda kaunahu keberadaannya qisman menjadi bahagian minal muqassami dari yang dibagi. Nahwu
Contohnya al-mawjudu, keberadaan sesuatu ya. Imma, apakah keberadaan itu wajibun bizzati, wajib dengan dirinya sendiri atau zatnya sendiri, au wajibum bil ghairi, atau wajib karena adanya sesuatu yang lain. Sudah? Diulang lagi? Harus berapa kali satu ulang? 10 kali. Oke, habis itu waktu. Nomor 4. Taksim ja'ali. Taksim ja'li. Apa yang dimaksud dengan taksim ja'li? Wahua. Ialah ma sesuatu ya juzu. Apa artinya ya juzu? Al-aklu fihi qisman, bahagian akhar yang lain. Lakin akan tetapi hasarahu al-qasimu. Apa artinya hasarahu? Hasara artinya membatasi. Hu-nya kembali kepada apa? Kepada ma. Hu-nya kembali kepada ma. Mana failnya hasara? Al-qasimu. Apa artinya al-qasimu? Orang yang membagi. Jadi bagaimana caranya diartikan? Lakin hasarahul qasim. Akan tetapi orang yang membagi membatasi bahagian tersebut. Tuh, cara mengartikannya. Perlu diulang? Lakin, apa artinya lakin? Hasara atau hasira. Membatasi hu-nya. Hu artinya nya. Yang kembali kepada ma. Ma itu menjelaskan tentang taksim. Bayannya taksim. Oke. Diulang lagi. Oke, diulang lagi. Dari nomor 4. Taksimu ja'ali. Simun ja'ali. Taksim ja'ali. Apa yang dimaksud dengan taksim ja'ali? Wahua. Ialah ma. Apa artinya tadi ma? Bukan apa. Bukan ada istifham ini. Sesuatu ya juzu boleh, al-aklu akal boleh, fihi di dalam sesuatu itu atau dalam taksim itu, qisman menambahkan bahagian akhar yang lain. Akhar yang lain. Lakin akan tetapi hasarahu al-qasim. Orang yang membagi membatasinya. Sudah? Diulangi lagi. Habisin waktu diulang terus. Fi tilka dalam hal itu atau di dalam tilkal aksam pembahagian itu. Wazalika dan itu ka seperti taksimil musannifi, pembagiannya seorang musannif. Tahu artinya musannif? Penyusun, pengarang. Pengarang.
Jadi pengarang, misalnya pengarang buku. Dia bikin buku, dengar, dia bikin buku, lalu babnya itu dia yang bagi-bagi. 1, 2, 3 sampai 10. Sebenarnya bisa ditambah jadi 11. Bisa ditambah jadi 12 bab. Tetapi yang bikin hanya membatasi 10 bagian bab saja. Itu yang dimaksud dengan taksim ja'li. Kataksimil musannifi seperti pembagian pengarang seorang pengarang kitabahu dalam kitabnya ila kepada ajzaihi bahagian-bahagiannya. Diulang lagi. Masya Allah. Hatam itu. Dari mana? Lanjut. Nah, kita masuk kepada al-matlabul khamis. Tuntutan yang kelima. Tuntutan yang kelima. Fi kaifiyatil i'tiradi ala taksim. Fi dalam hal kaifiyati cara al-i'tirad membantah alat taksimi terhadap pembagian sesuatu. Jadi kalau misalnya ada orang membagi sesuatu atau mengklasifikasi sesuatu, bagaimana caranya ditentukan apakah pembagiannya itu benar atau salah. Itu yang kita mau pelajari. Bagaimana cara membantah taksim yang salah. Sudah? At-taksimu, pembahagian, bijami'i anwa'ihi dengan segala macam bentuk-bentuknya. At-taksimu, pembahagian, bijami'i anwa'ihi. Apa artinya bijami'i? Jami itu artinya kumpulan. Banyak artinya. Bisa artinya semua, bisa artinya kumpulan, bisa artinya macam-macam. Dari kata dasar jami' artinya banyak. Anwa'ihi macam-macamnya. Jadi segala bentuk macam-macamnya. Begitu diartikan ya. Jadi taksim dengan segala bentuk macam-macamnya atau semua bentuk macam-macamnya, ya juzul i'tiradu alaihi. Ya juzu boleh al-i'tiradu dibantah alaihi terhadap taksim tersebut. Iza jika faqada. Apa artinya faqada? Hilang. Iza faqada hilang syartun, satu syarat min syurutihi dari syarat-syaratnya. Bulan kemarin kita sudah mempelajari syarat-syarat taksim. Sekarang sudah masuk di bagian-bagian taksim. Sudah tadi kita bahas bagian taksim dan masuk kita pada pembahasan bagaimana caranya membantah taksim yang salah. Semua jenis-jenis taksim yang tadi sudah kita sebutkan, yang dari 1 sampai nomor 4, itu bisa semua dibantah ketika taksimnya salah dengan syarat ada salah satu syarat-syarat taksim yang hilang. Min syurutihi dari syarat-syaratnya.
Wala nadhkuruha, dan kita akan menyebutkannya. Ai kaifiyatal i'tiradi, yaitu cara membantah, irsyadan sebagai petunjuk atau pedoman, lil munazirina, bagi orang-orang yang jeli atau orang-orang yang suka meneliti. Wa tanbihan, dan sebagai tanbih. Apa artinya tanbih? Ada yang tahu artinya tanbih? Tidak pernah dengar kata tanbih? Nabbaha yunabbihu, peringatan, dan sebagai peringatan lisa ini, bagi orang yang bertanya. Wal mani, dan orang yang mani, suka apa? Membatasi sesuatu di mana cara pembatasannya itu keliru. Nah, ini sebenarnya diantar Ki untuk masuk dalam konsep berpikir benar. Baik itu dalam segala hal, terutamanya dalam memahami Al-Quran dan hadis. Contoh ya, contoh Ki. Kasih contoh. Apa saja yang dimaksud dengan bid'ah? Pernah dengar kata bid'ah? Apa yang kalian ketahui tentang bid'ah? Segala sesuatu yang baru. Dan sesuatu baru itu dolal. Apa artinya dolal? Sesat. Wa kullu dolalatin, setiap yang sesat itu finari, dalam. Sekarang bagaimana caranya kalian mentaksim bid'ah itu? Kalau tidak ditaksim, maka kelirulah kita. Masuk semua ke neraka. Coba ya. Karena segala sesuatu yang apa? Baru, bid'ah ya, baru tuh, maka dia termasuk sesat. Dan segala sesuatu yang sesat pasti masuk neraka. Pertanyaannya, kenapa orang bisa dikatakan baru? Ada orang yang mentaksim, yang dimaksud dengan baru itu segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah dan sahabat, maka itu yang dimaksud dengan bid'ah. Maka keliru taksimnya. Kenapa? Karena semua nanti kita apa yang kita lakukan ini itu termasuk bid'ah. Rasulullah tidak pernah mengajar pakai laptop. Pernah mengajar Rasulullah pakai laptop? Nah, berarti masuk bid'ah kalau begitu taksimnya. Toh? Contoh lagi. Rasulullah pernah tidak Rasulullah berdakwah pakai mic? Tidak. Berarti baru tuh, karena tidak pernah lakukan Rasulullah. Sahabat ada yang pernah menggunakan mic? Pakai mic toa? Siapa bilang ada? Saya bilang ada. Nah, maka ketika taksimnya seperti itu, bisa saja keliru. Keliru. Karena ada bahagian lain dalam daftar dibilang maulid. Ada pembahagian lain di hadis lain yang menerangkan bahwa tidak semua itu yang baru bid'ah. Hadisnya apa? Man amila amalan. Nah, siapa yang taat apa hadisnya? Nah, coba. Itu hadis lain yang apa artinya? Apa artinya?
Barang siapa yang melakukan perkara suatu amal yang dimana tidak termasuk perkara itu dari apa yang kami ajarkan, kata Rasulullah, maka apa? Maka pekerjaan itu tidak diterima atau tertolak. Persoalannya yang diajarkan Rasulullah itu ada berbagai macam. Ada yang diajarkan secara terperinci, mulai dari perkaranya, bentuk tata caranya dan lain sebagainya itu diajarkan dan dicontohkan langsung dari Rasulullah. Tapi ada yang Rasulullah ajarkan hanya prinsip-prinsipnya, tidak ada contohnya yang mutlak harus diikuti. Seperti misalnya ketika Rasulullah memerintahkan untuk ketika Rasulullah memerintahkan untuk apa? Ah, apa? Memerintahkan untuk berdakwah. Maka berdakwah itu tidak ditentukan caranya selama tidak melanggar syariat itu diperbolehkan. Seperti misalnya berdakwah pakai mic, berdakwah pakai laptop, berdakwah pakai YouTube, channel YouTube. Itu kan anu baru semua tuh. Nah, apakah itu mau dikasih masuk dalam kategori sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah? Rasulullah mengajarkan tapi tidak menyebutkan secara terperinci. Nah, itu kita belajar mentaksim. Bab lain nanti itu ya. Fokus dulu di sini. Oke, jelas? Kurang jelas ya? Pusing kepala? Saya pusing kepalanya di sini. Wa tahaqqaqa kaifiyatul i'tiradi fima ya'ti. Dan akan disebutkan cara membantah fima ya'ti. Cara membantah berikut ini. In kanat taksimu. Perlu diartikan itu? Apa artinya in kanat taksimu? Kalau taksim itu aklian adalah taksim yang secara akal, taksim yang pertama tadi ya. Sudah? Fatarifun naqdi, maka cara membantahnya fihi, cara membantahnya istidlalu, membuktikan biwujudi qismin akhar, dengan adanya bahagian yang lain. Sudah? Bijawazi, karena bolehnya, bijawazi, bijawazi al-aqlu, karena bolehnya secara akal. Mutlakan, mutlak. Itu tadi. Ketika contohnya tadi ya, secara akal mengatakan bahwasanya
laki-laki manusia itu dibagi secara jenis menjadi dua. Maka akal akan apa? Akal akan membantah statement tersebut, pembagian tersebut. Dia bilang, tidak, manusia itu tidak dibagi secara jenis menjadi dua, akan tetapi dibagi menjadi tiga. Bagaimana caranya dibuktikan? Karena adanya yang terjadi itu seperti misalnya adanya unsa. Dibuktikan bahwa manusia itu dibagi menjadi tiga jenis kelamin. Ada perempuan, ada laki-laki, ada unsa. Itu bisa dibantah. Wa takriruhu hakaza. Caranya seperti ini. Inna hadzat taksim, sesungguhnya pembahagian ini batilun, batal atau tertolak. Li'annahu, karena taksim tersebut ghairu hasilin, tidak menghasilkan atau tidak sampai pada pembagian tersebut di muqaranatihi, karena adanya qarina. Diulang lagi. Inna hadzat taksim, bahwasanya pembahagian ini batilun, batal atau tertolak. Kenapa bisa tertolak? Li'annahu, bisa juga diartikan itu hasil tidak sempurna ya, ghairu hasilin, tidak sempurna. Li'annahu ghairu hasilin, karena pembahagian itu tidak sempurna. Kenapa dikatakan tidak sempurna? Di muqaranatihi, karena adanya qarina atau kaitan bijawazi qismin akhar, dengan bolehnya masuk pembahagian yang lain. Dengan bolehnya masuk pembahagian yang lain. Kembali tadi itu kasus. Saya kasih contoh berulang-ulang ya. Ada orang yang mengatakan bahwa manusia itu dibagi menjadi dua secara jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Tapi karena ada muncul seorang manusia yang bukan laki-laki, bukan juga perempuan, secara jenis kelamin ya, maksudnya bukan laki-laki, bukan perempuan. Karena dibilang laki-laki, perempuan juga dibilang perempuan, laki-laki juga, maka timbullah namanya unsa. Sehingga pembagian yang pertama mengatakan bahwa manusia secara jenis dibagi menjadi dua, batal. Kenapa bisa batal? Karena tidak sempurna. Adanya bagian yang lain bisa masuk ke dalam pembagian ini. Apa tadi bagian yang lain yang masuk dalam pembagian manusia? Unsa. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Ini akan diujiankan. Kapan ujian, Pak? Semua pengajian kitabnya diujiankan. Ustaz bertanya, biasanya bagaimana? Tidak, Ji. Pengajian umum, pelajaran umumnya saja yang diujiankan. Kitab juga. Bagaimana kalau diujiankan ini? Bisa, Ji. Tanggal 4 ujian ya. Tanggal berapa ujian di sini? Kamis. Ujiannya hari Kamis. Oke, sudah? Nomor 2. Wa in kanat taksimu, jikalau taksimnya itu istiqraian, adalah istiqrai, taksim istiqrai ya.
Sahhan naqdu fihi. Dicari ya. Sahha. Apa artinya sahha? Bisa diulang. Sama aja artinya itu nak yang nomor di atas tadi. Wa in kana taksimu. Sama artinya itu. Wa in kana taksimu aklian. Wa in kana taksimu aklian. Apa artinya wa in kana taksimu? Jikalau taksimnya itu istiqraian. Jikalau taksimnya itu istiqraian. Apa artinya istiqraian? Istiqrai. Taksim istiqrai itu adalah pembagian sesuai dengan penelitian. Sahha. Apa artinya sahha tadi? Boleh. An-naqdu dibantah fihi di dalamnya. Sudah? Mustadillan dengan membuktikan atau dengan dalil biwujudi qismin akhar dengan adanya bahagian yang lain. Mutahakkikun. Apa artinya mutahakkikun? Siapa? Siapa? Oh, siapa? Mutahakkikun yang ada fil waqi'i pada kenyataan. Pada kenyataan. Wahakaza dan begini takriru caranya. Hazat taksimu bahagian ini batilun tertolak. Diadami karena tidak adanya asrihi batasan. Dimuqaranati karena adanya karina bitahaqquqi ismin apa. Karena adanya karina yaitu adanya bahagian yang lain. Karina yaitu dengan adanya bahagian yang lain. Sudah? Ini contohnya ya. Kalau taksim istiqra'i, maka perlu penelitian. Contoh itu tadi hal yang misalnya eh, ada yang membagi air menjadi dua, air tawar dengan air asin. Ternyata mungkin bisa saja pembagian itu salah pada saat ada orang yang meneliti bahwa ada 3 macam jenis air secara rasanya. Ada air asin, ada air tawar,
ada air asam. Karena Anda lihat ada air kecut. Ternyata betul dia dapat air kecut. Contoh ya, contoh. Kenyataannya ada air kecut. Dinamakan dengan cu. Jadi macam air yang pertama tadi itu tertolak. Kenapa? Karena adanya taksim akar, bagian yang lain yang tidak dimasukkan dalam pembagian tersebut. Ternyata ada air juga. Bukan cuma air asin, bukan cuma air tawar. Ada namanya air juga, air asam. Sudah? Nomor 3. Wa in kana taksimu qat'iyan. Kalau taksimnya itu adalah taksim qat'i, la yasiku tidak sah ibtaluhu penolakannya illa kecuali la yasiku tidak sah ibtaluhu penolakannya atau pembatalannya illa kecuali sudah bijawazi wujudi kismin adanya bahagian lam yubtiluhu dalil yang tidak dibatalkan dalil. Qismahu pembahagiannya. Takriruhu caranya hakaza seperti ini. Hadza ini at-taqsimu batilun. Ini bagian atau taksim yang batil, tertolak. Li'annahu, kenapa bisa tertolak? Karena ghairu hasilin, tidak sempurna. Li muqaranatihi, karena adanya muqarana, ikatan atau kaitan li jawazi ismin akhar, karena adanya bahagian yang lain. Sebenarnya kalau kita mau artikan ini mirip-mirip dengan arti yang di atasnya. Tidak perlu lagi dicatat kalau sudah paham yang di atas. Sudah? Nomor 4. Wa kana taksimu, jikalau taksimnya itu ja'alian, adalah taksim ja'ali, sah naqduhu, boleh atau sah pembatalannya
biwujudi dengan adanya qismin akhar bagian yang lain yunfihi yang menafikan dzalikat taksim pembahagian tersebut. Yang mana? Nomor 4. Wa in kanat taksimu, jikalau taksimnya itu ja'lian, taksim ja'li, sahha naqduhu, maka sah pembatalannya biwujudi karena adanya qismin akhar bahagian yang lain yunfihi yang menafikan bahagian zalikat taksim bahagian tersebut. Wahakaza dan begini takriru contohnya. Hadza ini wahakaza takriru tidak perlu lagi dicatat artinya karena sudah tadi dicatat artinya di nomor pertama. Itu juga yang berulang. Wahakaza dan begini takriru contohnya. Hadza taksimu taksim ini fasidun. Fasid. Apa artinya fasid? Cacat. Li'annahu karena taksim itu yunfi qisman juz'iyyan minal muqassam. Taksim itu menafikan qisman bahagian juz'iyyan minal muqassam, bagian dari yang dibagi. Oke, cukup untuk sementara tahu artinya. Insya Allah minggu depan Ustaz terangkan. Allahu a'lam. Subhanakallahumma hamdik. La ilaha illa anta.